Setelah itu aku udah nggak pernah diganggu sama itu nenek, tapi malah sering mimpi diajakin berhubungan badan sama cowok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dilana Adenia. Malam ini di segmen kisahku aku mau membawakan cerita dari narasumber kita yang bernama Indah. Halo Indah. Indah dari Purwokerto. Halo Purwokerto. Nah, sebenarnya ini Mbak Indah ini dia pengen banget datang langsung ke studio kita. Cuman ini Mbak Indah ini kakinya masih sakit. Ya, kakinya sakit ini ada hubungannya di cerita yang malam ini bakal aku bawain. Jadi langsung aja masuk ke ceritanya. Tepatnya tanggal 19 Januari 2022. Oh, baru kemarin tahun lalu aku mengalami kecelakaan yang dimana membuat hidupku berubah 180 derajat. Kecelakaan yang buat kaki aku patah sebelah kiri. Oh, parah. Semoga lekas sembuh buat Mbak Indah. Anehnya, aku kecelakaan sama sekali nggak inget, bahkan aku bawa kendaraan dalam keadaan nggak sadar. Tiba-tiba, aku udah di pinggir jalan dikerumunin banyak orang yang nolongin aku. Nggak lama kemudian, teman-teman aku datang buat nolong dan antar aku ke rumah sakit. Singkat cerita, aku pulang ke rumah dengan keadaan kaki yang teramat sakit. 3 hari berlalu, aku mimpi didatangi nenek-nenek, pakai kebaya merah, rambut sebahu, dan pakai jarit. Di mimpiku dia cuma tersenyum. Tapi aku nggak tahu apa maksud dari mimpi. Oh, jadi Mbak Ida ini setelah kecelakaan ini dia dimimpiin sama sosok nenek-nenek pakai kebaya merah dan pakai jarit. Ya. Seminggu kemudian aku kedatangan tamu yaitu bulik aku sendiri, yang dimana bulik ini kayak tante ya. Bulik aku sendiri yang dimana beliau memang mempunyai kemampuan tentang hal-hal gaib. Dengan lantang dia bilang, "Kowe wis ditekani mbae." Kowe wis ditekani mbae itu dalam bahasa Indonesia, kamu udah didatengin sama mbah. Spontan aku kaget dong, kok bisa tahu? Lalu aku jawab, "Iya bulik, aku mimpi ana nenek-nenek anggo kebaya merah." Jadi si Mbak Indah ini jawab, "Iya bulik, aku mimpi ada nenek-nenek pakai kebaya merah." Terus bulikku jawab, "Iya iya, kuwi mbae sing kowe tabrak sedurung kecelakaan. Wong lagi nyabrang nang kok ditabrak. Ya kowe dipeteng lah jadinya ana mobil mandek nang kok ditabrak." Oh, arti dalam bahasa Indonesia, "Ya iya, itu mbah yang kamu tabrak sebelum kamu kecelakaan. Orang lagi nyebrang kok ditabrak. Ya kamu digelapin matanya, maksudnya dia ditutup mungkin ya biar dia nggak bisa ngeliat. Akhirnya ada mobil lagi berhenti sama Mbak Ida ini ditabrak. Tapi emang bener aku nabrak mobil, nggak sadar, bahkan pas aku udah disadarin keadaanku masih setengah sadar dan lihat orang juga gelap. 2 minggu kemudian aku dimimpiin lagi sama nenek itu. Dan nenek itu bilang, aku karo awakmu. Aku sama kamu gitu ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Aku sama kamu. Sampai aku nggak bisa nafas malam itu. Mungkin kayak semacam direp-repin gitu. Paginya aku minta bulik aku ke rumah, sampainya bulik di rumah dia bilang, "Nang apa ditekani maning ya? Kenapa didatengin lagi ya?" Tanya buliknya ke Indah ini. Terus Indah jawab, "Iya aku ngasih ora enak awak. Iya aku sampai nggak enak badan." Buliknya Indah ini jawab lagi, "Kowe sholat dadi kowe orang nututna awakmu, ora terima ditabrak nang kowe dadi nututna. Kamu sholat, jadi dia nggak ngikutin kamu. Dia itu nggak terima ditabrak sama kamu," katanya buliknya sih Indah. Singkat cerita, aku dikasih air minum yang sudah dikasih doa, tapi belum ngelakuin sholat. Ya mungkin kakinya karena masih sakit, jadi dia Mbak Indah ini kan kakinya patah, dan dia itu nggak bisa
berdiri. Nanti aku kasih ininya aja, fotonya aja keadaan katanya Mbak Indah gimana. Beberapa kemudian hari aku dimimpin lagi. Dalam mimpi si nenek ngusap-ngusap rambut aku sampai nggak tahu kenapa tiba-tiba aku meriang 2 hari. Meriang karena di mimpi nenek itu yang ketiga kalinya. Berarti si Mbak Indah ini udah 3 kali didatengin sama nenek-nenek berkebaya merah. Akhirnya aku minta Bulik lagi buat ke rumah. Terus Bulik bilang, "Kowe urung sholat? Kamu belum sholat?" katanya. Aku jawab, si Mbak Indah ini jawab, "Urung boleh, kan aku urung bisa ngadep nggo wudu. Belum boleh, kan aku belum bisa berdiri buat wudu," katanya Mbak Indah. "Kan bisa tayamum, nek kayak baik kowe ditutna terus mongko. Kan bisa tayamum, kalau kayak gini terus nanti kamu diikutin terus nanti," katanya. Terus Mbak Indah ini jawab lagi, "Iya Lik, aku arepan ndonga ben ora ditutna. Iya Lik, aku mau berdoa biar aku nggak diikutin terus-terusan." Singkat cerita, setelah itu aku udah nggak pernah diganggu sama itu nenek, tapi malah sering mimpi diajakin berhubungan badan sama cowok. Beberapa kali bahkan sampai aku ngerasa enak, tepatnya di bulan Agustus. Yesus. Singkat cerita, setelah itu aku udah nggak pernah diganggu sama itu nenek-nenek, tapi malah sering mimpi diajakin berhubungan badan sama cowok. Beberapa kali bahkan sampai merasa enak, tepatnya di bulan Agustus. Semacam kalau di laki-laki itu kayak mimpi basah mungkin. Sampai di bulan September, badan aku panas sebulan full. Setiap pagi badan aku menggigil, gak enak makan. Setiap malam tidur kayak ada yang ngeliatin, gelisah. Setiap malam mimpinya sama, diajak berhubungan badan dan terus berulang. Tapi aku gak pernah cerita sama keluarga karena aku takut. Ngeri. Ya. Jadi Mbak Indah ini udah nggak pernah dimimpiin sama nenek-nenek, tapi malah dia itu dimimpiin sama laki-laki dan diajakin berhubungan badan. Kita lanjut. Pada hari Kamis pagi, ketika aku mau buang air kecil, aku ngeluarin darah dari mispe padahal posisi aku udah selesai datang buang. Ini kita nggak tahu ya, setiap orang berbeda-beda. Mungkin biasanya ada perempuan yang habis datang bulan dikiranya itu udah selesai, tapi ketika kita udah keramas, kita udah mandi wajib, nanti tiba-tiba keluar lagi walaupun sedikit gitu kan. Mungkin ada, kita mikir positifnya dulu aja ya. Coba kita baca lagi. Aku keluarin banyak darah di kasur seperti orang pendarahan karena ada gumpalan darah segede ari-ari bayi. Sampai 2 kali. Sampai aku lemes dan hampir pingsan. Oh berarti ini udah nggak normal. Biasanya kalau perempuan menstruasi ini setelah mens, ketika kita ngerasanya kita udah bersih, kita udah sembuh, kita udah berhenti mens, tapi ternyata 2 hari kemudian, apa sehari kemudian kita keluar lagi, itu kan paling cuma sedikit. Tapi ini sampai kayak pendarahan, gumpalan darah segede ari-ari bayi. 2 kali sampai aku lemes dan hampir pingsan. Keluarga panik karena lihat aku udah pucat. Banget. Bahkan mukaku udah bukan muka aku lagi. Sampai akhirnya mama panggil orang pintar dekat rumah. Singkat cerita, orang itu datang terus bilang, "Aura umaeh negatif banget, kayak akeh sing nungguni Indah. Gue Indah separone ana nenek-nenek kebaya abang. Nenek-nenek gue wis nempel karo Indah, wis kaya tango." Jadi orang pinter ini ngomong aura rumahnya itu aura rumah negatif banget ini. Akeh sing
Jadi dalam bahasa Indonesia ini, aura rumahnya negatif banget ini, banyak yang nungguin Indah. Itu Indah separuh dari badannya dia, itu udah, ditempelin sama nenek-nenek yang tadi pakai kebaya merah. Nenek-nenek itu udah kayak perangko, nempel terus sama Mbak Indah. Dalam keadaan lemas aku masih menjawab, masih bisa jawab, Mbak. Dalam keadaan "Iya Mbak, aku emang sering mimpi nenek iya Mbak, aku emang sering mimpi nenek-nenek kuwi ket awal kecelakaan." Kata Mbak Indah, "Iya Mbak, aku memang sering mimpi nenek-nenek itu setelah kecelakaan." Mbak terus Mbaknya jawab lagi, "Iya ndah, kowe nempel nang awakmu, mergane kowe dadi ora gelem." "Iya ndah, kowe nempel nang awakmu, mergane kowe dadi ora gelem latihan mlaku bisa turuan karena nenek-neneke kowe males ngapa-ngapa padahal kowe kudu latihan mlaku." Jadi Mbaknya ini jawab, "Iya ndah, itu nempel di badanmu. Makanya kamu jadi nggak mau latihan jalan, cuman tidur-tiduran aja karena nenek-nenek itu yang bikin Mbak Indah ini males. Yang harusnya Mbak Indah ini latihan jalan biar cepat keadaannya cepat pulih, tapi si nenek-nenek ini membawa energi negatif yang bikin Mbak Indah ini males latihan, maunya cuma tidur-tiduran aja." Terus Mbak Indah ini jawab lagi, "Lah Mbak ki aku malah metu getih bae." Nah Mbak Indah, "Lah Mbak ini aku malah keluar darahnya terus." Terus Mbaknya ini jawab, ngapurane ndah anak gede dhuwur nang nggon vitalmu. Ana sing seneng karo kowe kang dunia luar sing sering berhubungan karo kowe nang mimpi kowe asli." Kata Mbaknya gini, "Maaf ndah, ada orang yang gede tinggi di tempat alat vitalmu. Ada juga orang yang suka sama Indah ini dari dunia lain, dari dunia luar. Yang sering berhubungan sama kamu di mimpi itu asli." Berarti Mbak Indah ini berhubungan sama laki-laki yang nggak tahu siapa itu memang itu yang terjadi mungkin. Laki-laki itu yang yang suka sama Mbak Indah dari dunia lain. Aku merinding asli, padahal aku belum cerita tentang itu. Padahal si Mbak Indah ini belum cerita apa-apa ke Mbaknya ini, ke Mbak yang tadi orang pinter itu. Padahal belum cerita, tapi Mbak ini udah ngerti kalau Indah ini sering didatengin sama laki-laki dan sering berhubungan intim di dalam mimpi. Terus Indah ngomong, "Mbak aku ora kuat, Mbak aku nggak kuat." Terus jidat aku didoain sama si Mbak pas bertepatan jam 12 siang azan berkumandang. Badanku tiba-tiba sakit semua dan kepalaku pusing banget. Gelap juga pandangan aku buram pas dengar azan. Anehnya pas azan berhenti aku kembali seperti semula. Oh jadi mungkin pas azan ini Mbak Indah tuh ngerasain kepalanya pusing, pandangannya gelap, badan pada sakit gitu. Itu pas azan zuhur, berarti jam 12 siang azan zuhur. Tapi ketika azan selesai berkumandang, Mbak Indah ini udah ngerasa semuanya normal dan baik-baik aja gitu ya. Dan si Mbak bilang, "Ya mengko sing kenang getih sekabehane kudu dibuang. Ini nanti yang kena darah semuanya harus dibuang." Singkat cerita, aku dibawa ke rumah sakit. Semua keluarga udah kumpul di IGD karena lihat aku benar-benar udah pucet. Aku masih sempat sadar pas aku ditensi dan kagetnya lagi, aku ditensi nggak ada denyut nadinya. Ini aduh musik ngeri juga ya ini, aku merinding loh bacain cerita dari Mbak Indah ini.
kita lanjut lagi ya guys. Aku masuk rumah sakit jam 1 sampai jam 5 sore jam 5 sore. Belum bisa ditensi, masih nunggu di IGD karena nggak bisa ditensi untuk pendataan. Aku masuk rumah sakit jam 1 sampai jam 5 sore. Belum bisa ditensi, masih nunggu di IGD karena nggak bisa ditensi untuk pendataan. Makin panik dong keluargaku karena denyut nadiku nggak ada, tapi aku masih bisa nafas. Ini aneh juga ya, denyut nadinya dia udah nggak ada, tapi Mbak Indah ini masih bisa bernafas. Sampai mama ditanya sama perawatnya, ini sebelumnya emang susah ditensi apa Bu? Mamanya Mbak Indah ini jawab, enggak Mbak, kemarin di sini bisa kok ditensi, ini habis pendarahan. Perawatnya jawab lagi, coba besok kita USG ya Bu, kalau anak ibu sudah masuk kamar kita usahakan untuk lakukan USG. Gak lama Pulik datang, aku dikasih air minum yang udah dikasih doa serta namaku, lalu aku minum. Habis itu Gak lama Pulik datang, aku dikasih air minum yang udah dikasih doa serta namaku, lalu aku minum. Habis itu air itu diminum dari sama Belinda. Pulik nyuruh si perawat untuk cek aku. Anehnya, setelah aku minum air itu, aku bisa ditensi dan denyut nadiku ada lagi. Gila sih. Tensiku sampai 70/54. Dikit lagi mukat apa itu mukat Mbak Indah. Kalau sampai turun terus itu darah sukmak. Tensiku sampai 70/54, dikit lagi mukat. Kalau sampai turun terus itu darah. Mukat itu apa? Jadi kalau tensinya Mbak Indah ini terus turun, kan ini tensinya udah 70/54. Kalau terus turun ya kita nggak tahu ya bakal gimana lanjutannya. Sukmaku dibawa ke alam lain sama si Genderuwo yang nyamar jadi cowok ganteng tinggi. Jadi memang jin itu kan bisa menyerupai siapa saja ya. Jadi mungkin ini yang berhubungan intim sama Mbak Indah. Jadi mungkin tuh jin Genderuwo yang menyerupai laki-laki tampan. Nah, lanjut lagi. Bener-bener ganteng tuh cowok, tapi aku kenal siapa itu kok ngomongnya diajak ya. Bener-bener ganteng tuh cowok, tapi aku gak kenal siapa itu kok ngomongnya suruh diajak ya. Ini kocak juga ya. Mbak Indah gak kenal ini siapa, cowok siapa, tapi maunya diajak berhubungan intim gitu sama cowok tersebut. Ya mungkin kan kita juga sering sih kan mimpi random orang kita nggak kenal siapa orangnya, tiba-tiba masuk di mimpi kita, kan kita juga nggak tahu ya. Dan akhirnya tepat jam 6 aku udah masuk ke ruangan inap, dan 3 hari di rumah sakit aku udah membaik karena aku juga dapat transfusi darah 2 kantong buat gantiin darah yang udah keluar waktu itu. Sepulang dari rumah sakit, aku dipanggil kiai untuk ruqyah aku. Dan saat aku diruqyah, gak tahu kenapa aku nangis. Bahkan aku gak tahu aku nangisin apa. Jadi Mbak Indah waktu lagi diruqyah ini, Mbak Indah tuh perasaannya hawanya tuh sedih, nangis. Tapi Mbak Indah ini gak tahu mau nangisin apa. Yang aneh. Aku banyak mendengar segala nasihat yang benar-benar bikin aku nangis, menyesali semua dosa-dosa yang sudah aku perbuat selama ini. Lalu aku tanya, Pak, apa semua ini ada kaitannya sama apa yang sudah aku perbuat selama ini? Pak Kiai menjawab, kita tidak tahu apa yang sudah Tuhan rencanakan untukmu. Sebaiknya kamu berpikir positif saja, diambil hikmah dari setiap kejadian mereka. Maksudnya berpikir positif saja, diambil hikmah dari setiap kejadian. Mereka ngikut kamu karena kamu tidak punya iman, kamu jauh dari Tuhan. Mulai sekarang saatnya kamu perbaiki diri.
karena dari beberapa kejadian yang sudah kamu alami, kamu masih dikasih kesempatan untuk hidup sampai detik ini. Jangan lupa sholat dan bersyukur, kata si Pak Kiai. Semenjak saat itu, aku memutuskan untuk sholat dan menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif. Alhamdulillah, Mbak Indah. Sampai sekarang hidupku jauh lebih tenang walaupun dengan kaki yang masih belum bisa berjalan. Ya, itu cerita dari Mbak Indah yang berarti itu lama juga ya, hampir 1 tahun Mbak Indah ini nggak bisa jalan, kakinya masih sakit, kakinya dipen. Sebenarnya Mbak Indah ini pengen banget datang ke studio buat menceritakan kisahnya, jadi narasumber di sini. Cuman sayangnya ini ya seperti apa yang kita tahu, kakinya Mbak Indah masih sakit, dia belum bisa jalan, jadi menitipkan cerita saja untuk untuk Ilona sampaikan di sini. Jadi ini buat pembelajaran untuk kita semua. Jangan pernah melupakan yang sudah menciptakan alam semesta. Jangan pernah melupakan yang sudah menciptakan kita. Kita punya Tuhan, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu ingat, ya mungkin ini teguran buat Mbak Indah karena mungkin Mbak Indah sedikit waktu itu sedikit lagi lalai mungkin ya, tapi alhamdulillah sekarang Mbak Indah sudah jauh lebih baik lagi dan semoga Mbak Indah ini cepat sembuh, cepat diberikan kesehatan, bisa jalan lagi, selalu diberikan kesabaran dan ketabahan. Oke Mbak Indah, terima kasih sudah mengirimkan cerita di channel kita, Delona Adelia. Dan mungkin cukup segini aja cerita dari Mbak Indah. Terima kasih.